Selebgram Lisa Mariana dituding lakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang. Hal itu terungkap dari pengakuan selebgram Dewi Wulan, pihak yang telah melayangkan laporan polisi atas Lisa Mariana. Mengkonfirmasi terkait fakta-fakta terbaru serta proses hukum atas kasus tersebut, Dewi Wulan didampingi kuasa hukumnya siang tadi angkat bicara. Namun Lisa Mariana pun menanggapi tudingan Dewi Wulan tersebut melalui postingannya di sosial media pribadinya. Lisa Mariana menampik tudingan tersebut yang dinilainya sebagai fitnah belaka. Di sisi lain, Lisa Mariana belakangan ini sangat getol membela dan mendukung Ruben Onsu di tengah prahara hak asuh anak dengan Sarwenda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram Lisa Mariana diduga terbelit masalah pidana. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan selebgram Dewi Wulan baru-baru ini. Ya, Dewi Wulan menuding Lisa Mariana terkait dugaan penipuan serta penggelapan uang. Tak main-main, terkait dugaan tersebut kepada Lisa Mariana, pihak Dewi Wulan kabarnya sudah membuat laporan polisi. Mengkonfirmasi kabar tersebut, maka pihak Dewi Wulan beserta kuasa hukum pun memaparkan fakta-fakta terbaru mengenai proses hukum yang sudah berjalan. Seperti ini keterangan Dewi Wulan siang tadi. Aku jelaskan dulu ya, saudari LM ini kan dia menjual pajamas. Pajamas itu adalah baju tidur. Ya, kebetulan saat itu aku ingin cepet-cepet dong membeli baju tidurnya, dan kebetulan itu salah satu baju tidur yang memang aku suka, kan produk high-end. Nah kebetulan dia bilang katanya memang penjualannya kan lagi rame, terus kebetulan ketika aku lihat kan dia alamatnya itu nggak terlalu jauh ya, jadi mungkin aku berpikir oh bisa kali di Gojek atau bisa kali dikirim cepat, karena saat itu kebetulan aku sedang butuh baju tidur tersebut. Nah akhirnya ketika aku membeli baju tidur tersebut ya, aku tanya dong resinya mana, udah dikirim atau belum, ini tuh segala macam, dan ternyata nggak dikirim-kirim sama sekali ya. Akhirnya ya udah aku notice dong, ini mau kapan dikirim, sedangkan aku udah nggak lama lagi bakalan ke KL gitu kan, ada kerjaan, aku mau pakai baju itu. Iya entar, dan yang aku nggak suka itu dia orangnya menjengkelkan ya. Sebagai pemilik usaha nih, katanya kan dia pemilik usaha, harusnya ketika aku tagih kapan dikirim ya udah dia menjelaskan dong secara detail ya kenapa bajunya nggak terkirim, kendalanya itu segala macam. Dia malah kayak bersikap mohon maaf menjengkelkan ya. Akhirnya aku ini dong notice dong ya, kalau memang lo nggak bisa ngirim baju pajamasnya ya udah gue bakalan somasi gitu, karena kembali lagi ya di sini mungkin untuk saudara-saudara kalau melihat nominalnya memang kecil ya. Kenapa aku perjuangkan LP ini? Karena ketika aku notice dia juga bersikap ya mohon maaf ya menjengkelkan, dan ketika saat itu kan aku somasi dulu sebelum membuat LP kan ada somasi pertama kedua ya. Ketika aku somasi, alhamdulillah karena aku confess ya kan, di somasi pertama itu seketika itu viral di salah satu platform media. Aku korban dan aku membentuk barisan para korban LM yang mana sekarang jumlahnya udah lebih dari 20 ya. Sekarang logikanya ya, misalnya nih dilihat dari nominal kecil 900.000 dikali ya berapa korban itu udah angkanya udah fantastis. Apalagi kalau dilihat ya di Indonesia ini ya sekarang cari duit susah, apalagi korban dia itu UMKM ya, yang mana cari duit sedikit demi sedikit untuk ditambah-tambah nih gimana nih supaya nih produk gue, supaya usaha gue ini ramai ketika ya si LM ini mempromosikan, dan ketika dia sudah transfer jebret nggak di tanggung jawabnya itu direalisasikan gitu. Jadi aku kasih tahu ya, korban ini nggak cuma ditipu pajamas alias baju tidur, tapi korbannya banyak banget. Salah satunya apa? Ada owner skincare yang ditipu, boleh gak Bang disebutin? Enggak. Nah nanti pokoknya adalah ya yang ditipu sekian, terus juga ada owner kepiting, ada juga owner sulam alis, ada juga owner produk parfum, banyak banget gitu. Jadi ketika aku me-LP-kan dia, bertaburan tuh korbannya gitu. Jadi dari segi kemanusiaan aku ya mohon maaf ya, mungkin memang yang dilihat netizen baru segitu aja nominalnya, bukan ya.
bukan nominalnya, lebih kepada sisi kemanusiaan aku, gimana caranya aku ya ingin memberantas kasus penipuan ini. Nah, jadi ketika gini ya, mohon maaf ya, dia kan masuknya udah terduga ya, intinya dia di sini udah mencoba untuk tipu-tipu ya kan, karena dia bilangnya dikirim nanti, iya entar kan, kesel dong. Nah dia malah mohon maaf ya kayak menjelek-jelekan aku, terus juga kayak di situ ada kayak pengancaman, terus juga dia nggak tahu yang buat grup ini dia atau temannya atau apa. Di sini tuh ada juga grup pemulihan itu. Jadi memang nggak ini ya, memang ini kan udah masuknya udah kayak menjatuhkan mental gitu. Untungnya salah satu korbannya, ya aku kan korbannya juga nih ya, di garis bawah ya, salah satu korbannya itu mempunyai mental yang strong. Jadi aku nggak peduli mau dia ngata-ngatain atau apa, ya nggak apa-apa, kita buktikan aja nanti ya di LPQ ini. Kalau aku kembali lagi ya, dari awal kan sudah ada ya somasi pertama, kedua, mungkin saat di somasi pertama, kedua dia ada itikat dan mohon maaf, dia mempunyai sikap dan sifat yang sopan, tidak menjengkelkan, mungkin aku nggak akan pernah naikin ini LP. Tapi kan mohon maaf, dianya nggak ada yang namanya sopan santun, adab nggak ada, terus juga dia bersikap ya seperti yang pada umumnya lah ya di TV-TV sok-sokan gitu, ya udah naikin aja. Kebetulan banyak juga kok korbannya, nggak usah ada, memang di sini nggak ada damai-damai karena maksudnya ini udah usupnya udah penipuan. Santernya tuduhan adanya dugaan penipuan dan penggelapan atas dirinya, Lisa Mariana pun membuat klarifikasi melalui media sosial pribadinya. Dalam postingan berupa caption, Lisa Mariana menampik terkait adanya tudingan dugaan penipuan serta penggelapan dana dari Dewi Wulan yang menyeret namanya. Dalam postingan klarifikasinya, Lisa Mariana menilai tuduhan tersebut tidak benar karena itu dicapnya sebagai fitnah atas dirinya dan nama baiknya. Menurut Lisa Mariana, tuduhan tersebut tidak didukung data yang valid dan jelas. Karena itu, pihaknya mengambil langkah hukum. Seperti ini postingan klarifikasi bantahan dari Lisa Mariana. Terkait apapun fitnah yang beredar, Lisa menyatakan semua itu tidak benar dengan ketidakadanya data yang valid dan jelas. Kami sudah mengambil langkah hukum yang tajam dengan kuasa hukum yang bersangkutan. Tulis Lisa Mariana dalam postingannya sembari mengetak sosial media pengacara @johnboy_nababan. Di sisi lain, di tengah konflik Ruben Onsu versus Sarwenda, Tan mantan istrinya terkait hak asuh anak yang makin meruncing, Lisa Mariana diketahui salah satu selebgram yang getol dan terang-terangan mendukung Ruben Onsu. Hal itu terlihat dari postingan di akun sosial medianya, di mana Lisa Mariana memposting foto kebersamaannya dengan Ruben Onsu yang dibubuhi tulisan yang bermaksud memberi semangat dan dukungan moral yang luar biasa kepada Ruben Onsu. Lisa Mariana berharap agar Ruben tetap kuat dan tetap semangat dalam menghadapi situasi yang kini sedang terjadi. Semangat kok Ruben Onsu! Meski hanya terdiri dari beberapa kata, pesan yang disampaikan Lisa Mariana langsung menarik perhatian publik. Banyak warganet menilai postingan tersebut sebagai bentuk dukungan moral kepada Ruben Onsu yang saat ini tengah menghadapi persoalan keluarga yang menyita perhatian publik. Di sisi lain, Lisa Mariana dukung Ruben Onsu di tengah praharanya dengan Sarwenda Tan, sang mantan istri. Lantas, seperti apa pula bentuk dukungan Lisa Mariana lainnya terhadap Ruben Onsu? Baru-baru ini, pasca selebgram Lisa Mariana menulis pesan dukungannya terhadap Ruben Onsu di sosial media yang langsung menyita perhatian netizen, Lisa Mariana juga mengungkap alasan dirinya merasa perlu angkat bicara untuk mendukung Ruben Onsu. Lisa Mariana tidak menyangka bahwa Ruben Onsu yang seorang artis besar di matanya, tapi tetap menunjukkan kepedulian kepada sosok dirinya yang tergolong junior di panggung hiburan. Ruben ketika itu malah meminta Lisa Mariana untuk bergabung dalam program acara yang dibawakan Ruben Onsu di salah satu stasiun televisi.
Bahkan Ruben Onsu memberikan nasihat dan pesan-pesan positif serta semangat agar dirinya tetap kuat menghadapi tekanan publik ketika itu. Di sisi lain, Lisa Mariana juga melontarkan sindiran yang diduga ditujukan kepada Giorgio Antonio, sosok yang belakangan ramai dikaitkan dengan Sarwenda. Ia menyoroti aktivitas Giorgio yang disebut ikut menjalani proses syuting iklan di kediaman Sarwenda, di mana menurutnya rumah yang digunakan untuk kegiatan tersebut merupakan aset yang juga dibangun dan dibiayai oleh Ruben Onsu. Karena itu, ia menyayangkan apabila ada pihak lain yang dinilai ikut menikmati fasilitas tersebut di tengah konflik yang masih berlangsung. Lisa bahkan meminta pihak lain tersebut untuk keluar dari rumah Sarwenda dan anak-anaknya, yang mana Ruben juga ikut andil saat membelinya. Intinya adalah aku tuh anti banget nimbrung ya gitu. Maksudnya kayak, aduh masalah gue aja udah ruwet yang kemarin, jadi sekarang pengennya tenang gitu. Cuman pas liat ko Ruben ya kayak dikatain pakai kata kasar gitu sama apa namanya mantannya ya, netizen mana sih nggak kesel gitu kan, gitu. Aku juga netizen gitu. Dan ko Ruben tuh kena apa namanya, dia itu adalah salah satu artis besar pada saat itu. Korban tuh kayak full support. Bahkan waktu itu aku pernah mau ditawarin, ntar lu gue masukin program gue deh gitu. Jadi kayak ya dia waktu itu support aku support balik dia gitu sih. Ya minimal lo kalau mau ngomong begitu ya di inilah, keluarlah dari rumahnya Ruben, dari rumahnya ko Ruben. Gila aja lo gitu kan. Emang benar katanya nih kopi ya ada varian baru, varian numpang-numpangnya katanya, varian numpang katanya. Emang begitu? Varian numpang apa sih? Itu perpaduan apa? Izin bertanya dengan nada apa ya? Nada CEO. Enak kok guys, nah ya, enak banget. Lisa Mariana juga mengungkapkan bahwa beberapa kali ia berkesempatan bertemu dengan Ruben Onsu. Sosok Ruben Onsu di mata Lisa Mariana selalu berkesan dan sangat positif. Diakui Lisa Mariana, setiap kali bertemu Ruben Onsu, sang senior di dunia hiburan ini kerap menyampaikan nasihat dan motivasi yang membangun kepada Lisa. Lisa juga mengungkap bahwa saat berbincang berdua dengan Ruben Onsu, obrolan mereka bisa berlangsung cukup lama dan berlangsung akrab layaknya kakak dan adik. Ruben Onsu tidak hanya mendengarkan cerita yang disampaikan Lisa, tetapi juga memberikan berbagai masukan positif terkait kehidupan maupun karir di panggung entertainment. Salah satu hal yang paling diingat Lisa Mariana adalah ketika Ruben Onsu mendorong dirinya untuk kembali berkarya. Tak hanya memberikan semangat untuk berkarya, Ruben Onsu juga kerap berpesan kepada Lisa Mariana agar memperbaiki dan menjaga image dan nama baiknya sebagai figur publik. Menurut Lisa Mariana, pesan tersebut disampaikan Ruben berulang kali, yang ia nilai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Ruben kepada dirinya agar selalu berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan. Ya pokoknya intinya ko Ruben tuh kalau ketemu langsung nih sama aku nih, bener-bener yang kayak udah kayak temen aja gitu. Dia ngajak ngobrol di talk itu kayak berdua gitu, kayak lu gimana Lisa gitu, lu berkarya dong kayak gitu-gitu, ntar gue kasih program, tapi benerin dulu image lo kayak gitu-gitu dulu. Jadi emang baik, ngobrolnya juga panjang gitu. Ya ada lah pokoknya kita ngobrol-ngobrol yang bener-bener deep talk gitu. Intinya dia ada di saat aku tuh lagi dihujat satu Indonesia gitu loh. Jadi nggak ada salahnya ya kayak aku support balik ko Ruben karena memang dia sebaik itu. Di sisi lain, Lisa Mariana mengaku didukung Ruben Onsu, justru ketika dirinya dihujat seluruh Indonesia. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Ruben Onsu ketika itu kepada Lisa Mariana? Lisa Mariana sebelumnya mengungkap hal yang tak terduga terkait Ruben Onsu.
bahwa sebelumnya ia justru mendapat dukungan luar biasa dari Ruben Onsu ketika seluruh Indonesia menghujat dirinya abis-abisan ketika terungkap ke publik bahwa dirinya terbelit prahara asmara hingga melahirkan seorang anak. Ia menilai sosok Ruben Onsu sebagai salah satu figur publik yang pernah memberikannya nasihat dan dukungan moral ketika dirinya tengah dalam belenggu persoalan yang begitu pelik. Sebelumnya, secara gamblang Lisa Mariana mengaku tidak terima ketika Ruben yang notabene adalah ayahnya anak-anak justru dikatai sangat kasar oleh mantannya sendiri. Menurut Lisa Mariana, apapun alasannya tidak bisa dibenarkan berkata kasar kepada ayahnya anak-anak meski sudah berstatus mantan istri. Waktu pas aku lagi dihujat-hujatnya, dia tuh ya kayak dia ngajak ngobrol aku gitu, nasihatin gitu, sedip itu. Elisa, lu tuh harusnya gini gitu, nasihat positif lah gitu. Dan ya kan kayak ada yang beberapa artis juga yang kayak males gitu kan dulu kan, kayak apaan sih ini perempuan gitu. Tapi kan sekarang kan udah berbalik gitu kan, ya udah aja gue nggak bakal membenarkan ngatain kata-kata kasar gitu ya sama bapaknya anak-anak. Itu sih intinya. Sebagai netizen nih ya, aku sih sekasar-kasar aku ya berantem sama suami nggak pernah kayak ngomong kayak gitu ya, apalagi bawa katanya cong lah, gender lah, ininya lah, kayak gitu-gitu. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.